What's up, welcome back to my channel. Apa kabar kalian sobat Ricky dari Sabang sampai Merauke? Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Oke, balik lagi nih bersama gue Ali Ricky, dimana gue bakal ngeliat meme lagi yang mudah-mudahan lucu ya guys ya buat kalian semua ya. Mudah-mudahan kalian semua terhibur. Kali kita bakal bahas tentang One Piece. Jadi ini ceritanya si One Piece lagi gempar-gemparnya di Indonesia ya. Karena One Piece. Emangnya kenapa? Kenapa sih pemerintah tuh mengurusin bendera One Piece ini yang menurutku bukan bentuk pemberontakan ataupun simbol buat memecah belah negara Indonesia tuh enggak gitu loh. Tetap kita menjunjung tinggi bendera kesatuan kita merah putih gitu loh. Tapi cuman gara-gara bendera ini itu pemerintah heboh banget, bahkan sampai nyebut ini simbol pemberontakan. Dimana berontaknya kita? Ini cuman bentuk apresiasi kita gitu loh buat pemerintah ini supaya tahu bahwa negara kita ini nggak baik-baik aja Pak. Tolong ya Pak pemerintah, jangan terlalu bilanglah ini memprovokasi. Kagak ada yang memprovokasi, astaga, nggak ada yang memprovokasi, nggak ada, lu aja yang baperan. Cuma bentuk simbol apresiasi kita gitu loh, bahwa memang bener-bener Indonesia tuh nggak baik-baik aja di era sekarang 80 khususnya ini ya, karena bendera ini baru tahun ini, baru tahun ini guys, baru tahun ini dikibarkan itu loh di bawah merah putih. Itu yang harus dipikirkan tuh kenapa gitu, apa sebabnya yang dicari, bukan malah nyangkanya warga Indonesia nih memberontak nih, provokasi nih, jauh banget Pak kita dari kayak gitu. Gua salah satu orang yang cinta anime One Piece nih ya, gue sampai beli itu benderanya, topinya juga gue punya, tapi nggak ada niat buat memberontak negara ini, nggak ada. Tapi ini memang bentuk apresiasi gue sebagai warga negara tuh yang dibilang gue kecewa, bener-bener gue kecewa cok. Yang pertama itu tadi peraturan pemerintah semena-mena ya, tanah 2 tahun dianggurkan, diambil oleh negara, ya apa hubungannya gitu loh. Gue punya tanah 2 tahun kagak gue urusin, terus diambil tiba-tiba. Gue beli Pak, gue juga beli pakai sertifikat. Kenapa harus diambil sama pemerintah? Kasihan Pak yang punya tanah gitu loh. Apalagi yang tanahnya memang buat invest ya kan, masa depan. Memang sengaja nggak diapa-apain karena dia sibuk kerja. Ya udah biarin aja, itu kan nilai invest dia. Terus juga rekening yang 3 bulan tidak ada transaksi langsung diambil alih gitu, diblok. Nggak masuk akal guys, bingung gua. Sementara nih ya warga negara yang nganggur nih kayak gua nih, sebelumnya gue nganggur nih berapa ya Pak, kalau dipikir-pikir makan sehari aja gue kagak tentu bisa sehari sekali kalau nganggur. Itu masalah Anda, bukan masalah saya. Itu aja
masih minta-minta. Kagak ada pemerintah peduli sama gua. Mau ngasih kerjaan kagak, Cok. Gua ngelamar juga kagak keterima, apalagi mau ngasih. Mimpi. Pikir dong, aduh pakai buat para seluruh warga Indonesia nih yang ngibarin bendera One Piece, nggak apa-apa, nggak usah takut guys. Selagi bendera itu di bawah bendera merah putih, gue respect dong. Ya, gue juga punya, gue juga bakal pasang itu nanti di bawah bendera merah putih. Kita tetap menjaga kesatuan Republik. Gue pakai baju bendera merah putih, gue pakai baju Garuda dan lambangnya gue pakai merah putih, pak. Begitu gua bangganya anjir jadi warga Indonesia. Begitu gua menghargai para pahlawan kita gitu. Kita nggak ada problem soal bendera merah putih. Kita problemnya sama lu, para pemerintah yang punya tuh nyeleweng, Cok. So sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like-nya dulu dong, push like-nya dan subscribe-nya jangan lupa ya. Berulang kali gue harus ngingetin kalian semua nih, tolong push like-nya kalau udah nonton ya. You know lah yang buat gue semangat tuh apa gitu, yang buat orang para konten creator itu apa gitu. Di saat viewersnya ada, terus juga like-nya rame, apalagi sampai di komen itu, wah, sesuatu yang sangat banget di kita itu. So langsung saja kita ke videonya. Saya pikir kemarin sudah direspon banyak pihak, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia, sudah ada. Ya tuh, Wamenham nih, Wamenham ini berbicara pengibaran bendera One Piece boleh, tuh dengerin, boleh, asal tidak gantikan bendera merah putih. Tapi ini sesudah ricu ya kalau nggak salah ya, sesudah ricu nih, sesudah seseorang atau enggak banyak orang udah diintimidasi karena ada bendera One Piece di bawah bendera merah putih. Bendera gue pasang di belakang, nanti gue bakal kibarin juga. Tentunya nggak di atas bendera merah putih, masih di bawah gitu loh, bentuk pengekspresian aja gitu loh. Saya pikir kemarin sudah direspon banyak pihak, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia, sudah ada arahan dari Bapak Presiden Prabowo, itu adalah bagian dari freedom of expression, jadi silakan, tidak apa-apa. Yang menjadi persoalan kemarin yang dibicarakan itu kan ketika bendera One Piece atau bendera apapun itu sebagai pengganti dari bendera merah putih, itu yang tidak bisa. Tapi kami, pemerintah, sangat menghormati kebebasan berekspresi bagi warga masyarakat, terutama anak-anak muda. Dan pemerintah justru sangat bangga karena anak-anak muda di Indonesia sekarang itu berani mengekspresikan kebebasannya. Dan saya yakin itu yang dibutuhkan Indonesia, anak-anak muda yang kritis, anak-anak muda yang berani. Tuh, dengerin, berani, anak-anak muda yang kritis, yang kreasi, yang berani. Tuh, yang berani, tapi ingat, pakai akal, jangan modal berani doang tapi nggak tahu alurnya mau kemana beraninya ya guys ya. Jadi kita boleh pengibaran bendera One Piece itu, tapi tetap di bawah merah putih juga, ukurannya lebih kecil dari merah putih, jangan sampai lebih besar juga, karena kita tetap bagaimanapun kita tetap ini merah putih. Yes, cakep. Iya. Next. Tidak ada masalah Anda mau ngibarin bendera apa. Deddy Corbuzier, silakan kibarkan bendera One Piece asal hormati merah putih. Nah, benar kan kata gua tadi tuh. Gua pakai topi One Piece, bendera belakang One Piece, tapi tetap yang dipajang di depan itu merah putih, guys. Apa juga tidak ada masalah. Ya jangan bendera tiba-tiba Palu Arit gitu ya. Tuh. Ada yang tahu nggak bendera Palu Arit nih, anak-anak Gen Z nih, tahu nggak Palu Arit? Ngerti kagak lu? Kalau kagak ngerti berarti lu kagak ngerti sejarah, cok. Cari aja tuh di Google bendera Palu Arit karena Tidak ada masalah Anda mau ngibarin bendera apa juga tidak ada masalah. Ya jangan bendera tiba-tiba Palu Arit gitu ya. oh, Anda mau One Piece itu apa sih? Lambang perjuangan kan? Kalau tulisannya when government fail we sail gitu kan. Kalau saya melihat itu adalah apa? Itu adalah harapan kok. Harapan dari rakyat kita untuk berjuang. Nggak ada masalah. Silahkan. Selama
Bendera One Piece-nya tidak dikibarkan di atasnya bendera Indonesia. Selama bendera One Piece-nya tidak dikibarkan lebih besar dibandingkan bendera Indonesia. Karena kalau itu dikibarkan di atas bendera Indonesia lebih besar dibandingkan bendera Indonesia, Anda menghina negara Anda sendiri. Dan ini bukan masalah bendera One Piece. Anda kibarin bendera gambar teddy bear di atas bendera Indonesia juga nggak boleh. Anda kibarin bendera muka Anda lebih besar dibandingkan bendera Indonesia, di atasnya juga tidak boleh. This is not about One Piece. This is about begitu sakralnya bendera merah putih. This is about berapa jumlah korban, berapa jumlah pahlawan kita yang mati naik ke atas merobek warna biru sampai jadi merah putih. Apakah kita ada pada saat itu ketika mereka naik ditembak-tembakin mati berguguran satu persatu hanya untuk merobek warna biru sampai warnanya merah putih? Ada kita? Enggak. Mereka yang ada di sana, mereka yang mati buat apa? Buat Indonesia. Jadi kalau kamu mau ngibarin bendera apapun, muka lu kibarin, terserah. Selama tidak di atas bendera merah putih. Silakan. Kalau bisa muka saya malah Anda kibarin. Tapi jangan di atas, gue yang ditangkap. Tuh ya guys ya. Selama di bawah merah putih tuh. Lihat tuh, Pak Master Corbuzier aja bilangnya pengorbanannya itu merobek bendera yang warna biru itu tadi guys. Itu penuh perjuangan, tumpah darah semuanya. Lu anjing banget lu kalau misalkan lu nyepelein merah putih. Lu kalau lu masih bandingin merah putih, mana bagus merah putih sama One Piece, lu memang lu kebangetan, lu bukan masyarakat Indonesia lu. Next. Nah, ini dia guys ya. Ini dia. Emangnya kenapa? Potongan video yang epic banget anjing. Ini si Mugiwara The Luffy-nya baru datang ini. Baru datang mau Kinemon udah tumbang sama pasukannya. Pasukan samurai itu udah tumbang sama dua Yonko ini. Big Mom dan ini Kaido. Jauh banget ini guys, selisihnya ini dia nih besar badannya aja jauh banget. Wah, gila lo. Kelas. Anjing, gelo banget. Mahal itu, guys. Mahal banget. Sumpah. Satu kali pukulan doang tuh langsung ya, walaupun ini masih banyak itu, guys. Masih panjang itu belum seberapa, guys. Yang bener. Buat lu nih yang dulu teriak-teriak nih, lu nontonnya anime, aduh bocil banget lu anime pertontonannya, dasar lu gak dewasanya. Anjing, memang ya kali ini lu bawa bendera dia, cok. Sini, emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Lu yang dulu ngina-ngina gitu loh, lu ngina-ngina anime lu, tapi lu bawa benderanya lu. Apa bedanya lu? Goblok banget, cok, sumpah. Takut kok sama bendera. Apa? Karena sekarang abang jualan bendera juga itu. Karena sekarang orang pengen banget ngibarin bendera ini, Bang. Tuh. Oh, ini bendera One Piece. One Piece.
Ya enggak, astaga, enggak tulang juga. Ya Allah, malu gua, Cok. Terserah lu lah Bang Wendy. Lu mau One Piece ya kayak gitu juga terserah lu, nggak apa-apa. Nggak bakal ini juga, nggak bakal marah juga kok. Luffy-nya nggak bakal marah, Cok. Tenang, ya santai orangnya. Indonesia bikin animasi yang siap bersaing. Ini dia nih. Ini agak rame juga ya katanya ya, ini film Merah Putih One for All ya. Gue nggak tahu sih ya ini tentang kayak gimana alurnya. Yang jelas ini kayaknya tentang kemerdekaan ya, mengibarkan bendera merah putih. Tapi jujur gue belum tahu spoilernya kayak gimana. Dengan King Metsu. Jadi sekarang kalau kalian buka Kalau King Metsunya sih gue sedikit tahu ya. aplikasi MTix atau Tix ID, kalian bisa lihat daftar upcoming di situ. Ada 2 film animasi yang sedang bersaing, yaitu Kimetsu no Yaiba dan juga sebuah film animasi dalam negeri. Yap, kalian gak salah dengar, Indonesia tercinta kita setelah kesuksesan animasi Jumbo akhirnya membuat animasi lagi yang berjudul Merah Putih One for All. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, ini mah animasinya turun jauh banget coy. Bahkan kalau lu lihat trailernya, lu bisa nemuin banyak sekali anomali gak jelas. Suara burung tapi pakai suara monyet. Burung cantik tapi dikurung di dalam kandang. Ini Iya juga. Tapi nggak boleh seuzon Bang. Mana tahu memang ada monyetnya di belakang ini kan. Kita nggak tahu guys, nggak boleh seuzon gitu Bang. Lumayan ini tetap burung, suaranya tetap burung. Mana lah. Nggak bego-bego kali Bang, orang itu buatnya Cok. yang ngasih sound effect kayaknya harus tes urin dah. Lihat ketika anak-anak ini ada di gudang desa. Ini gudang desa kayak markas kartel anjing. Aduh. Akan petunjuk kah ini? M4 kah? M16 Cok. Astaga. Kenapa ada senjata PUBG di sini? Ada senjata api loh terpampang jelas di situ. Lagian plotnya tuh kayak aduh, ceritanya bendera merah putih hilang. Nah, dicarilah sampai ke hutan. Anehnya, udah tahu kalau hutan itu kan bahaya ya. Mereka ini bahkan sampai ketemu ular yang besar. Yang disuruh cuma anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa. Kalau kalian lihat poster filmnya juga, ini kayak apa cok anjing? Asal tempel semua karakter terus ngehadap ke arah kanan semua. Desain anak-anaknya juga aneh-aneh gitu. Tangannya ada yang lidi. Dia doang yang pakai steroid. Seenggaknya ya pemerintah kalau mau bikin film animasi Nggak boleh gitu Bang. Mungkin disclaimer ya. Memang kita tuh suka kritik kayak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kritik kita tuh dianggap positif buat ngebangun ke depannya gitu loh, lebih bagus lagi. Ya kita nggak bilang kalau produk kita tuh jelek, produk Indo tuh jelek, enggak gitulah. Tapi ya buat kemajuan ya perlu memang adanya kritik. Tapi kita nggak ibaratnya ya nggak gimana cuma pengen ya biar berkembang aja lebih pesat lagi. Kalau kita bilang ini bagus, nanti nextnya dibuat kayak gini lagi gitu loh. Buat kemerdekaan, kualitasnya yang sesuai lah dengan era sekarang. Enggak kayak gini lah, apalagi ini kan ditayangin di bioskop. Gua yakin penonton gua dari Malaysia pun ikut ketawa ngakak ngelihat animasi yang kayak gini. Ini mah malu-maluin nama Indonesia, bener dah. Indonesia. Tapi kalau misalkan ini dibandingkan sama Kimetsu ya, setahu gua Kimetsu tuh lebih anjing, Cok. Jauh mah grafiknya. Jujur ya, ini gua personal sih. Bukan maksudnya atau gimana, gue cuman menilai aja gitu loh. Selayaknya orang menilai. Gue nonton Kimetsu tuh keren, Cok. Keren itu. Grafiknya nggak seperti ini, lebih high lagi gitu loh. Ya tapi tetaplah gue juga manusia biasa ya guys ya. Jadi apapun penilaian gue, mungkin di orang lain lebih bagusan ini juga ya, itu terserah, monggo. Next, kami sebagai laki-laki setia sama satu perempuan itu mahal. Lelaki murahan mana bisa. Iya kak, ini udah ada dalilnya, tidak dituntut untuk setia. Ingat ya Nona, sampai saat ini tidak ada laki-laki yang harga 300.000. Cok, cangkemnya rusak itu.
Paham kan? Mahal. Oke guys ya, sekian video dari gua. Itulah react meme gua kali ini, dan nantikan video-video terbaru gua nanti ke depannya. Buat kalian para kreator meme yang punya meme terbaru, boleh tag nama gua atau enggak langsung aja kirim ke gua lewat DM atau TikTok atau IG, bebas deh, bebas. Ada namanya di bawah ya, ada di bio juga. Dan jangan lupa di push like-nya, sekali lagi subscribe-nya. Oke, nantikan video terbaru gua Ali Friki pamit, see you next video.